Halo semua, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Alice Through the Looking Glass. Film kedua ini menceritakan seorang anak yang harus menyelamatkan teman lamanya yang berada di dunia Underland dengan bantuan sebuah cermin berkekuatan magis. Bagi kalian yang belum nonton full film ini, saya memperingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler content. Sebelum saya melanjutkan filmnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah kapal yang dikejar oleh kelompok perompak. Kapten kapal yang bernama Alice menyuruh para anak buahnya untuk melewati perairan dangkal dan rencana tersebut berhasil, sehingga membuat kelompok perompak tidak bisa mengejarnya karena kapal mereka tersangkut. Pada tahun 1875, Alice kembali ke kampung halamannya yang berada di London. Sesampai di dermaga, Alice disambut oleh ibunya. Setelah 3 tahun berlayar, Alice mencoba menemui orang yang bernama Tuan Escott, tapi sayangnya dia sudah meninggal. Dan sekarang Hamish yang menjadi penerusnya. Di malam harinya, Alice mendatangi sebuah pesta mantan tunangannya yang bernama Hamish. Di sana, Alice melaporkan hasil ekspedisinya dan meminta untuk melanjutkan ekspedisi keduanya. Namun sayangnya, Hamish menolak karena di perusahaannya tidak memperbolehkan seorang wanita untuk melakukan perjalanan ekspedisi. Karena keputusan tersebut, Alice tidak terima dan meninggalkannya. Lalu dia pergi ke sebuah taman dan tidak sengaja di sana dia menemui seekor kupu-kupu yang bernama Absalom, yang berasal dari dunia Underland. Kemudian Alice mengikutinya dan membawanya ke sebuah kantor pribadi. Kemudian kupu-kupu tersebut masuk ke sebuah cermin, lalu Alice juga mengikutinya masuk ke cermin tersebut. Dan ternyata cermin tersebut adalah portal untuk masuk ke dunia Underland. Setelah masuk ke dunia Underland, Alice langsung ditemui teman lamanya, yaitu Ratu Putih dan sahabatnya. Kemudian, Ratu Putih menyuruhnya untuk menemuinya dan menyelamatkan Heather yang mulai semakin gila dan berperilaku aneh. Setelah mengingat semua, keluarganya yang sudah meninggal akibat serangan sebuah naga. Tapi, Heather meyakini bahwa keluarganya masih hidup dengan bukti sebuah tepi kertas yang dia temukan di lokasi di mana keluarganya dikabarkan meninggal. Karena Alice tidak percaya, Heather langsung mengusirnya dari rumahnya. Kemudian, Alice kembali ke Ratu Putih dan dia ngasih tahu cara untuk kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan keluarga Heather dengan menggunakan alat yang bernama Chronosphere, yang merupakan kekuatan sumber jam terbesar sepanjang masa. Tanpa pikir panjang, Alice langsung masuk ke sebuah lemari jam dan menuju ke sebuah kastil. Setelah Alice masuk ke kastil tersebut, Alice melihat seorang yang bernama Time, dan dia meminta bantuan untuk menyelamatkan keluarga Heather di masa lalu. Dengan meminjam Chronosphere, karena Chronosphere sumber kekuatan terbesar di Underland, Time tidak mau meminjamkannya dan menyuruh Alice pergi.
Setelah Alice mau pergi, dia melihat Ratu Merah. Dia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencari Crown Spear yang ingin dia gunakan untuk balas dendam ke Ratu Putih di masa lalu. Namun, tetap saja Time tidak meminjamkannya. Dan secara diam-diam, Alice mencuri Crown Spear. Setelah mengambilnya, Alice dikejar-kejar oleh anak buahnya Time. Namun, Alice berhasil menggunakan Crown Spear. Dan memasuki ke lautan waktu di mana di setiap gelombangnya memiliki waktu masing-masing yang ingin dikunjungi. Setelah mau memasuki gelombang, keluarga Heather diserang naga. Time menyerangnya dan membuatnya masuk ke gelombang penobatan Ratu Merah. Ketika Ratu Merah mau dijadikan ratu, ternyata mahkota yang dibuat keluarga Heather tidak muat dan patah sehingga para warga yang menyaksikannya menertawainya dan membuat Ratu Merah marah dan mengancam. Melihat kemarahan Ratu Merah, sang raja membatalkan penobatannya. Lalu dia lebih memilih Ratu Putih menjadi ratu. Karena yang membuat mahkotanya Heather, keluarga Heather menyalahkannya dan membuat Heather pergi meninggalkannya. Kemudian, Alice kembali menggunakan Crown Spear untuk mendatangi kejadian di mana ketika Ratu Merah yang masih kecil terjatuh membuat kepalanya membesar dan Alice berniat untuk menyelamatkannya. Dan ternyata kejadian di zaman dahulu tidak bisa dirubah, dan Ratu Merah tetap terjatuh dan terbentur kepalanya. Kemudian Alice kembali melanjutkan perjalanannya menggunakan Crown Spear ke gelombang di mana keluarganya Heather diserang oleh naga. Dan ternyata benar keluarga Heather masih belum meninggal. Dia ditangkap dan dibawa oleh Ratu Merah dan pasukannya. Revenge is mine. Kemudian Alice kembali ke masa sekarang dan langsung ke Heather yang sedang sekarat. Dan Alice ngasih tahu bahwa benar keluarganya masih hidup. Kemudian Heather bangun mengajak untuk mencari keluarganya di tempat Ratu Merah. I'm going to find that Red Queen and bring my family home. Setelah sampai di kerajaan Ratu Merah, Alice, Heather, dan Ratu Putih mencari setiap ruangan dan akhirnya Heather menemukan keluarganya yang dimasukkan kaca tempat semut. Everyone, it's you. Kemudian Ratu Merah datang dan menangkapnya dan Time. Setelah itu, Ratu Merah mengambil Crown Spear dan mengajak adiknya pergi ke masa lalu untuk melihat kesalahannya. Ratu Merah nekat masuk ke kamarnya. Ketika dia dituduh di masa lalu, Ratu Merah langsung membeku dan membuat waktu berhenti. Karena di dunia Wonderland, ketika seorang berhadapan dengan dirinya sendiri, di masa lalu dia akan membeku. Setelah kejadian tersebut,
Ternyata semua dunia Wonderland mulai membeku dan membuat Alice harus kembali ke kastil untuk mengembalikan Kronspear ke jam besar lagi. Setelah sampai di kastil tersebut, Alice yang membawa Kronspear terus dikejar oleh beku. Para teman-teman sudah membeku, dan Alice mencoba menaruhnya dan berhasil. Time's up. Setelah kejadian tersebut, keluarga Heather kembali ke Ratu Merah memaafkan Ratu Putih. Kemudian, Alice kembali ke dunia nyata, dan Alice merencanakan ekspedisinya yang kedua, dan film selesai. Terima kasih sudah menonton film ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.